adik-adik, selamat pagi. Shalom Kak Adi. Halo, shalom Kak Cindy, Kak Nathan, Kak Victor. Nah, adik-adik pasti tahu ya hari ini hari apa? Hari apa ya Kak? Hari Senin? Bukan Kak Adi. Bukan, hari apa ya? Hari ini hari Minggu. Oh iya, hari Minggu, berarti kita saatnya untuk beribadah. beribadah, betul sekali. Nah, kita mau ngapain ini Kak Cindy? Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke. Nah, sebelum kita memasuki ibadah, biasanya kan kita ibadahnya di gereja ya Kak? Bener sekali. Ya, tapi karena saat ini masih ada pandemi, jadi kita ibadahnya masih di rumah. Ya, tapi nggak apa-apa, itu kan tidak menyurutkan semangat kita untuk beribadah pada saat Minggu hari ini. Betul Kak Cindy? Betul. Nah, untuk sebelum kita memulai ibadah, kita sambut satu pujian, yaitu hari ini kurasa bahagia. Ayo adik-adik berdiri semuanya. Kita pujikan dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Oke Kak Cindy? Betul, siap. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita ulangi sekali lagi teman-teman. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau
saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau Saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Yeay. Oke, adik-adik, untuk selanjutnya kita akan memasuki ibadah. Kita awali dengan kita berdoa. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini, sehingga kami bisa mengikuti ibadah hari Minggu. Kiranya Tuhan menyertai ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami serahkan ibadah ini di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, sekarang kita mau ngapain lagi nih, Kak? Kita nyanyi lagi. Yeay, kita menyanyi lagi. Apa ini judulnya, Kak? Kasih. Kasih. K-A-S-I-H. Ayo, yang bisa pakai gerakannya ya di rumah masing-masing ya. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Yeay. Ya, untuk selanjutnya kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya adik-adik menyiapkan Alkitabnya, dan firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Kak Adi. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami bisa mengerti dan memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita nyanyi satu pujian, yaitu firman-Mu pelita bagi kakiku. Pelita
oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita dan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita berpindah lokasi ya. Oke, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, boom. Nah, kita sudah berpindah lokasi nih adik-adik. Wah, yang tadi kakak berdua dan berempat bahkan dengan teman-teman pemain musik, sekarang kakak sendiri. Oke, karena kita sudah berpindah tempat, mari kita menyiapkan Alkitab kita. Ayo, Alkitabnya dibuka ya. Kita akan membaca bersama-sama dari Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-38. Ayo dibuka dulu. Kitab Yesaya, pasalnya yang ke-38. Ayat yang pertama sampai yang ke-8. Sudah? Ayat pertama sampai dengan yang ke-8. Kemudian dilanjutkan ayat ke-18 sampai yang ke-21. Oke? Kak Adi akan membacakan untuk adik-adik semuanya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Inilah yang akan menjadi tanda dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sesungguhnya bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu, matahari pun mundur ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya. Kita lanjut ke ayat 18. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu, tetapi hanyalah orang-orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Kemudian berkatalah Yesaya, baiklah, diambil sebuah kue ara dan ditaruh pada bara itu supaya sembuh. Amin. Nah adik-adik, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih kita juga mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Wah, pasti penuh dengan sukacita. Pasti adik-adik sehat semua dan pasti bahagia hari ini. Sudah sarapan ya? Ada yang belum? Wah, berarti nanti habis dari sekolah minggu, dari ibadah bersama pada pagi ini, kita makan bersama. Gimana? Makan di rumah masing-masing. Oke? Nah, adik-adik, sekarang kakak ingin bertanya, Mas Adi ingin bertanya, apakah adik-adik menyadari bahwa adik-adik ini adalah makhluk yang hidup, manusia yang hidup?
Menyadari atau tidak? Apa? Tidak menyadari. Loh. Wah. Coba diperhatikan dengan seksama. Kakak izin lepas masker ya. Ayo, diperhatikan. Coba diingat-ingat apa yang menjadi penanda atau yang menjadi bukti bahwa teman-teman adik-adik ini manusia yang hidup. Oke, badannya yang pertama bisa digerakkan. Coba gerakkan tangannya. Ke atas, ke bawah. Sambil berdiri coba biar enak. Sudah ya, coba kita gerakkan tangannya ke atas. Kepalkan tangannya. Buka lagi. Kepalkan lagi. Buka lagi. Masih kurang buktinya. Coba sekarang kepalanya digerakkan ke kanan dan ke kiri. 1, 2. Udah kayak senam kita ya. Masih kurang lagi buktinya. Coba adik-adik menarik nafas yang dalam. Bisa apa enggak? Terus dibuang. Bisa toh? Nah, itu adalah yang menjadi ciri-ciri atau yang menjadi tanda bahwa kita semua adalah manusia yang hidup. Selain bisa bergerak dan bisa bernafas, kita juga bisa melihat, kita bisa merasakan dan berbagai macam hal lainnya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, pada saat ini, hari ini kita juga akan bersama-sama belajar dari Raja Hizkia. Nah, Raja Hizkia ini adalah raja yang menggantikan Raja Ahaz. Di mana pada saat itu Raja Ahaz ini adalah orang tua dari Raja Hizkia. Raja Ahaz saat itu sangat jahat sekali. Bahkan bait Allah dialihkan fungsinya untuk menyembah berhala-berhala. Sehingga ketika Raja Hizkia ini memimpin, dia benar-benar merubah tatanan apa yang sudah dibentuk oleh orang tuanya, yang ditentukan oleh Raja Ahaz. Dia merubah, dia mengembalikan lagi fungsi dari bait Allah. Nah, selain itu Raja Hizkia ini juga merupakan raja yang baik hati. Raja yang benar-benar mempedulikan masyarakatnya, yang mempedulikan rakyatnya. Terlebih Raja Hizkia ini juga takut kepada Tuhan. Nah, kita tahu ya, ternyata orang baik itu sangat luar biasa sekali perannya kepada banyak orang. Nah, tetapi adik-adik, ketika dalam masa menjabatnya, ketika Raja Hizkia ini mulai dengan tulus hati untuk melayani, menerapkan apa yang diajarkan Tuhan, tiba-tiba Raja Hizkia yang dulunya sehat, kemudian terbaring sakit. Raja Hizkia tiba-tiba terbaring lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dia merasakan bahwa tubuhku lemah sekali dan rasanya sangat tidak enak apa yang dirasakan oleh Raja Hizkia. Kemudian Tuhan mengutus nabinya. Ayo, ada yang tahu? Ada yang memperhatikan nabinya siapa tadi namanya? Nah, Nabi Yesaya. Nah, Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk menjumpai Raja Hizkia, untuk menjenguk Raja Hizkia yang pertama ini, untuk memberitahukan bahwa umur Raja Hizkia ini tidak lama lagi. Akhirnya Nabi Yesaya datang ke kerajaan untuk bertemu Raja Hizkia dan menyampaikan pesan dari Tuhan. Wahai Raja Hizkia, Tuhan berpesan kepadamu bahwa engkau tidak akan sembuh dari penyakitmu dan engkau akan mati. Serem ya kalau kita tiba-tiba mendapatkan pesan kamu tidak akan sembuh, kamu akan mati. Kalau dibayangkan itu tidak enak sekali. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia? Raja Hizkia kemudian memalingkan wajahnya ke tembok sambil menangis. Dia sambil bersedih memalingkan wajahnya dari Nabi Yesaya ke tembok.
Sambil dia merintih, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati. Dan bahkan aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Sambil menangis. Nah, kemudian apa yang dilakukan Tuhan setelah mendengar doa dari Raja Hizkia? Apakah Tuhan tidak mendengar? Apakah kemudian Tuhan memalingkan wajahnya? Atau mungkin Tuhan tidak mengakui Raja Hizkia dan kebaikannya? Ayo, apa? Nah, yang dilakukan Tuhan, ternyata Tuhan itu mendengarkan doa yang diucapkan oleh Raja Hizkia. Dan kemudian setelah mendengarkan doa dan rintihan dengan hati yang tulus dari Raja Hizkia, kemudian Tuhan mengutus kembali nabinya tadi, Nabi Yesaya. Nah, untuk bertemu dan memberitakan kabar kepada Raja Hizkia. Begini katanya. Wahai Raja Hizkia, Tuhan kembali berpesan kepadamu bahwasanya engkau akan sembuh dan hidupmu akan bertambah sebanyak berapa? 10 hari? Enggak. Ayo, di Alkitab tadi berapa lama ayo? Sebanyak 15 tahun. Wah, itu banyak, lama sekali. Sehingga ketika mendengarkan kabar ini, Raja Hizkia sangat senang sekali, gembira sekali dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, ini juga ditunjukkan ketika Tuhan akan memundurkan 10 tapak jam yang dibuat Raja Ahaz pada saat itu. Jamnya tidak seperti saat ini ya, bukan jam dinding yang ada 1, 2, 3, 4 itu ya. Tetapi memakai jam matahari, jam dari bayangan. Nah, Tuhan akan menunjukkan dengan cara bayangan yang ada di jam itu akan mundur 10 tapak. Jika itu benar-benar terjadi, maka apa yang dikatakan Tuhan itu akan benar-benar terjadi pada Raja Hizkia. Nah, ternyata apa yang terjadi? Benar adik-adik. Ternyata bayangan itu mundur 10 tapak. Sehingga ada kesenangan yang sangat luar biasa yang dirasakan oleh Raja Hizkia. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia? Setelah mendapatkan kesempatan dari Tuhan melalui umur yang ditambahkan oleh Tuhan. Apakah Hizkia melupakan kebaikan Tuhan? Apakah Hizkia malah sombong dengan dirinya? Apakah Hizkia seperti merasa ini memang jatahku, ini memang karena aku, sehingga dia menyombongkan dirinya? Tidak. Ternyata setelah Raja Hizkia ini sembuh, dia kemudian bersujud dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam ungkapan syukurnya, Raja Hizkia juga mengatakan bahwa sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu. Ayo, itu terdapat pada ayat berapa? Betul, ayat ke-18 dan 19. Kakak ulangi lagi ya. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu. Dilanjutkan lagi ke ayat yang 18. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Itu ayat yang ke-19. Nah, melalui ungkapan ini, adik-adik yang terkasih, dapat kita lihat dan dapat dipahami bahwa Raja Hizkia ini benar-benar menekankan rasa ucapan syukurnya kepada Tuhan. Benar-benar dari lubuk hatinya yang paling dalam. Bukan merasa karena dia sendiri yang bekerja, tetapi benar-benar mengucap syukur kepada Tuhan. Seperti dirinya yang hampir meninggal, seperti Raja Hizkia yang hampir meninggal dan kemudian mendapatkan kesembuhan sehingga dia bisa hidup lagi dan hidup bertahan hingga 15 tahun ke depan. Nah, adik-adik yang terkasih, belajar dari Raja Hizkia. Maka kita saat ini sebagai anak-anak Tuhan,
kita harusnya bisa mengucap syukur kepada Tuhan setiap hari, setiap waktu. Baik dalam kondisi senang, bahkan kondisi susah sekalipun, bahkan ketika adik-adik tidak bisa mengerjakan PR, ataupun ketika adik-adik tidak diberi uang jajan oleh ayah dan ibu. Nah, adik-adik harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itu adalah kesempatan yang baik untuk kita selalu senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan tidak harus memberikan persembahan setiap hari. Atau tidak harus menyiapkan barang-barang yang mewah. Tetapi dengan kita berdoa, kita benar-benar membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan. Ketika kita bisa membangun komunikasi itu, maka kita akan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan tanpa kita sadari loh adik-adik, ternyata berkat Tuhan itu sudah kita rasakan tanpa kita sadari. Apa yuk? Bernafas. Apa lagi yang tadi? Bisa bergerak. Apalagi yuk? Ayo apalagi? Bisa bernafas, bisa bergerak, bisa merasakan, bisa melihat. Bisa apa lagi ayo? Banyak lagi. Nah, tanpa kita sadari ternyata kita bisa merasakan dan bisa mendapatkan hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita juga perlu belajar dari Raja Hizkia tadi. Kita harus benar-benar bisa mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Adik-adik yang terkasih, maka dari itu, mulai saat ini, setelah kita membaca dan mendengarkan cerita dari Raja Hizkia saat ini, mari bersama-sama kita harus menjadi anak-anak Tuhan. Kita benar-benar menjadi sahabat Tuhan, teman Tuhan, ataupun bisa menganggap sebagai sahabat. Itu benar-benar bisa mengucap syukur atas apa yang sudah adik-adik miliki pada saat ini. Ketika adik-adik tidak memiliki barang yang sama dengan teman-teman yang lain, tidak usah khawatir, tidak usah bersedih. Tetapi adik-adik harus tetap senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Karena apapun yang adik-adik miliki sekarang, itu juga merupakan pemberian Tuhan melalui orang tua adik-adik pada saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami telah baru saja mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang telah kami dengar pada saat ini Tuhan dapat membangun iman kami. Dapat menjadikan kami anak-anak Tuhan yang selalu senantiasa bersyukur dalam kondisi apapun. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita kembali lagi ke atas. Nah, gimana adik-adik setelah mendengarkan firman pada pagi hari ini? Kita harus bisa belajar seperti Raja Hizkia ya. Bagaimana kita harus bisa mengucap syukur kepada Tuhan setiap waktu. Baik itu kita sakit, kita bahagia, kita sedih, kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah baik kepada kita. Nah, sekarang kita mau apa ini, Kak? Kita nyanyi lagi, Kak Adi. Oke, kita mau menyanyi lagi. Mau menyanyi apa, Kak? Kita sambut satu pujian, yaitu Betapa Kita Tidak Bersyukur dari Kidung Jemaat 337. Nah, kita sambil mengumpulkan persembahan ya. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, burungnya megah, menghijau
padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita ulangi bait yang pertama. Langkah kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, burungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Nah, setelah kita mengumpulkan persembahan, kita juga sudah mendengarkan firman. Nah, kita akan bersama-sama untuk berdoa syafaat. Gimana ya sikapnya berdoa yang baik? Duduk yang manis, tangannya dilipat, matanya merem. Oke, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami pada saat ini telah Engkau berikan kesempatan untuk bersama-sama belajar dari Nabi Hizkia. Ulangi. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena pada saat ini kami bersama-sama telah belajar dari Raja Hizkia yang ketika berada dalam kondisi sakit, dia selalu senantiasa memohon pertolongan Tuhan, dan ketika sembuh dia tetap mengucap syukur dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kiranya kami anak-anak-Mu ini ya Tuhan dapat mencontoh Raja Hizkia dan selalu dapat mengucapkan syukur dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, pada saat ini kami ingin berdoa untuk persembahan Tuhan yang boleh kami kumpulkan. Walaupun untuk jumlahnya tidak begitu banyak ya Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya bahwa persembahan ini dapat menguduskan dan melebarkan kerajaan Tuhan di bumi, terutama di Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Ponorogo. Kami juga menyerahkan untuk pengelola persembahan ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan roh kebijaksanaan dan takut akan Tuhan, sehingga saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini dapat bertanggung jawab dan memiliki hati yang tulus. Ya Tuhan, kami juga ingin mendoakan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang saat ini juga masih dalam kondisi yang kurang baik ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, bangsa dan negara kami juga masih diselimuti oleh COVID-19 dan bencana alam, sehingga itu membuat kami tidak bisa bergerak leluasa. Kami tidak bisa bertemu dengan teman-teman kami, bertemu dengan saudara kami. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa di balik semua ini Tuhan telah menyiapkan rencana yang indah. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan juga akan segera menghilangkan bencana alam ini, COVID-19 ini dari negeri dan dari keluarga kami ya Tuhan. Sehingga kami juga bisa berkumpul dengan saudara, dengan teman, terlebih ketika kami datang ke gereja dan bersekolah minggu di Gereja Kristen Jawi Wetan ini. Kami juga ingin menyerahkan untuk para pamong ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan roh kebaikan dan kekuatan kepada para pamong kami, pada guru sekolah minggu kami, sehingga guru-guru kami tetap bisa dengan semangat, dengan penuh kesabaran untuk selalu mendidik kami dan mengajari kami agar lebih dalam mengenal Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk kegiatan gerejamu, kiranya Tuhan juga melancarkan setiap apa yang sudah direncanakan oleh gereja ini. Kami juga ingin mendoakan untuk sekolah kami ya Tuhan, kiranya kami yang walaupun saat ini
masih dalam kondisi sekolah daring dan beberapa dari kami juga sudah mulai tatap muka, kiranya Tuhan tetap menyertai kami, membimbing kami, dan ketika kami belajar pun Tuhan senantiasa menjagai kami, sehingga ketika kami ujian ataupun ulangan kami dapat mendapatkan nilai yang bagus dengan kejujuran tanpa menyontek. Ya Tuhan, demikian doa yang jauh dari sempurna ini, kiranya Tuhan sendiri yang menyempurnakan dengan kasih dan kuasa Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari Minggu ini, mari kita sambut satu pujian lagi, yaitu Yesus itulah satu-satunya. Yeay, mari teman-teman, adik-adik kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan dengan penuh semangat ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kita pujikan sekali lagi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Nah, ibadah kita sudah selesai. Ingat adik-adik, tetap jaga kesehatan, makan yang sehat, tidak boleh kotor-kotoran, tidak boleh bermain yang kotor, tidak boleh bermain yang yang membuat tangan kita kotor. Terus apa lagi ya Kak? Selalu menjaga jarak. Selalu menjaga jarak, biar kita juga tidak tertular virus COVID-19. Oke, ibadahnya sudah selesai ya Kak? Sudah. Ya udah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom adik-adik. Selamat pagi. Shalom Kak Adi. Halo, shalom Kak Cindy, Kak Nathan, Kak Victor. Nah, adik-adik pasti tahu ya hari ini hari apa? Hari apa ya Kak? Hari Senin? Bukan Kak Adi. Bukan, hari apa ya? Hari ini hari Minggu. Oh iya, hari Minggu, berarti kita saatnya untuk beribadah. Beribadah, betul sekali. Nah, kita mau ngapain ini Kak Cindy? Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke. Nah, sebelum kita memasuki ibadah,
biasanya kan kita ibadahnya di gereja ya Kak. Bener sekali. Ya, tapi karena saat ini masih ada pandemi, jadi kita ibadahnya masih di rumah. Ya, tapi nggak apa-apa, itu kan tidak menyurutkan semangat kita untuk beribadah pada saat Minggu hari ini. Betul Kak Cindy? Betul. Nah, untuk sebelum kita memulai ibadah, kita sambut satu pujian, yaitu Hari Ini Kurasa Bahagia. Ayo adik-adik berdiri semuanya. Kita pujikan dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Oke Kak Cindy? Betul, siap. Hari ini ku rasa bahagia Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita ulangi sekali lagi teman-teman. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. yeay. Oke adik-adik, untuk selanjutnya kita akan memasuki ibadah. Kita awali dengan kita berdoa. Mari kita lipat tangan, kita
kita tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini, sehingga kami bisa mengikuti ibadah hari Minggu. Kiranya Tuhan menyertai ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami serahkan ibadah ini di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, sekarang kita mau ngapain lagi nih, Kak? Kita nyanyi lagi. Kita menyanyi lagi. Apa ini judulnya, Kak? Kasih. Kasih. K-A-S-I-H. Ayo, yang bisa pakai gerakannya ya di rumah masing-masing ya. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H. 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 Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H. 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 Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Yeay. Ya, untuk selanjutnya kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya adik-adik menyiapkan Alkitabnya, dan firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Kak Adi. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami bisa mengerti dan memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita nyanyi satu pujian, yaitu firman-Mu pelita bagi kakiku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu
oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita dan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita berpindah lokasi ya. Oke, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, boom. Nah, kita sudah berpindah lokasi nih adik-adik. Wah, yang tadi kakak berdua dan berempat bahkan dengan teman-teman pemain musik, sekarang kakak sendiri. Oke, karena kita sudah berpindah tempat, mari kita menyiapkan Alkitab kita. Ayo, Alkitabnya dibuka ya. Kita akan membaca bersama-sama dari Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-38. Ayo dibuka dulu. Kitab Yesaya, pasalnya yang ke-38. Ayat yang pertama sampai yang ke-8. Sudah? Ayat pertama sampai dengan yang ke-8. Kemudian dilanjutkan ayat ke-18 sampai yang ke-21. Oke? Kak akan membacakan untuk adik-adik semuanya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Inilah yang akan menjadi tanda dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sesungguhnya bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu, matahari pun mundur ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya. Kita lanjut ke ayat 18. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu, tetapi hanyalah orang-orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Kemudian berkatalah Yesaya, baiklah, diambil sebuah kue ara dan ditaruh pada bara itu supaya sembuh. Amin. Nah adik-adik, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih kita juga mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Wah, pasti penuh dengan sukacita. Pasti adik-adik sehat semua dan pasti bahagia hari ini. Sudah sarapan ya? Ada yang belum? Wah, berarti nanti habis dari sekolah minggu, dari ibadah bersama pada pagi ini, kita makan bersama. Gimana? Makan di rumah masing-masing. Oke? Nah, adik-adik, sekarang kakak ingin bertanya, Mas Adi ingin bertanya, apakah adik-adik menyadari bahwa adik-adik ini adalah makhluk yang hidup, manusia yang hidup?
Menyadari atau tidak? Apa? Tidak menyadari. Loh. Wah. Coba diperhatikan dengan seksama. Kakak izin lepas masker ya. Ayo, diperhatikan. Coba diingat-ingat apa yang menjadi penanda atau yang menjadi bukti bahwa teman-teman adik-adik ini manusia yang hidup. Oke, badannya yang pertama bisa digerakkan. Coba gerakkan tangannya. Ke atas, ke bawah. Sambil berdiri coba biar enak. Sudah ya, coba kita gerakkan tangannya ke atas. Kepalkan tangannya. Buka lagi. Kepalkan lagi. Buka lagi. Masih kurang buktinya. Coba sekarang kepalanya digerakkan ke kanan dan ke kiri. 1, 2. Udah kayak senam kita ya. Masih kurang lagi buktinya. Coba adik-adik menarik nafas yang dalam. Bisa apa enggak? Terus dibuang. Bisa toh? Nah, itu adalah yang menjadi ciri-ciri atau yang menjadi tanda bahwa kita semua adalah manusia yang hidup. Selain bisa bergerak dan bisa bernafas, kita juga bisa melihat, kita bisa merasakan dan berbagai macam hal lainnya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, pada saat ini, hari ini kita juga akan bersama-sama belajar dari Raja Hizkia. Nah, Raja Hizkia ini adalah raja yang menggantikan Raja Ahaz. Di mana pada saat itu Raja Ahaz ini adalah orang tua dari Raja Hizkia. Raja Ahaz saat itu sangat jahat sekali. Bahkan bait Allah dialihkan fungsinya untuk menyembah berhala-berhala. Sehingga ketika Raja Hizkia ini memimpin, dia benar-benar merubah tatanan apa yang sudah dibentuk oleh orang tuanya, yang ditentukan oleh Raja Ahaz. Dia merubah, dia mengembalikan lagi fungsi dari bait Allah. Nah, selain itu Raja Hizkia ini juga merupakan raja yang baik hati. Raja yang benar-benar mempedulikan masyarakatnya, yang mempedulikan rakyatnya. Terlebih Raja Hizkia ini juga takut kepada Tuhan. Nah, kita tahu ya, ternyata orang baik itu sangat luar biasa sekali perannya kepada banyak orang. Nah, tetapi adik-adik, ketika dalam masa menjabatnya, ketika Raja Hizkia ini mulai dengan tulus hati untuk melayani, menerapkan apa yang diajarkan Tuhan, tiba-tiba Raja Hizkia yang dulunya sehat, kemudian terbaring sakit. Raja Hizkia tiba-tiba terbaring lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dia merasakan bahwa tubuhku lemah sekali dan rasanya sangat tidak enak apa yang dirasakan oleh Raja Hizkia. Kemudian Tuhan mengutus nabinya. Ayo, ada yang tahu? Ada yang memperhatikan nabinya siapa tadi namanya? Nah, Nabi Yesaya. Nah, Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk menjumpai Raja Hizkia, untuk menjenguk Raja Hizkia yang pertama ini, untuk memberitahukan bahwa umur Raja Hizkia ini tidak lama lagi. Akhirnya Nabi Yesaya datang ke kerajaan untuk bertemu Raja Hizkia dan menyampaikan pesan dari Tuhan. Wahai Raja Hizkia, Tuhan berpesan kepadamu bahwa engkau tidak akan sembuh dari penyakitmu dan engkau akan mati. Serem ya kalau kita tiba-tiba mendapatkan pesan kamu tidak akan sembuh, kamu akan mati. Kalau dibayangkan itu tidak enak sekali. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia? Raja Hizkia kemudian memalingkan wajahnya ke tembok sambil menangis. Dia sambil bersedih memalingkan wajahnya dari Nabi Yesaya ke tembok.
Sambil dia merintih, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati. Dan bahkan aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Sambil menangis. Nah, kemudian apa yang dilakukan Tuhan setelah mendengar doa dari Raja Hizkia? Apakah Tuhan tidak mendengar? Apakah kemudian Tuhan memalingkan wajahnya? Atau mungkin Tuhan tidak mengakui Raja Hizkia dan kebaikannya? Ayo, apa? Nah, yang dilakukan Tuhan, ternyata Tuhan itu mendengarkan doa yang diucapkan oleh Raja Hizkia. Dan kemudian setelah mendengarkan doa dan rintihan dengan hati yang tulus dari Raja Hizkia, kemudian Tuhan mengutus kembali nabinya tadi, Nabi Yesaya. Nah, untuk bertemu dan memberitakan kabar kepada Raja Hizkia. Begini katanya. Wahai Raja Hizkia, Tuhan kembali berpesan kepadamu bahwasanya engkau akan sembuh dan hidupmu akan bertambah sebanyak berapa? 10 hari? Enggak. Ayo, di Alkitab tadi berapa lama ayo? Sebanyak 15 tahun. Wah, itu banyak, lama sekali. Sehingga ketika mendengarkan kabar ini, Raja Hizkia sangat senang sekali, gembira sekali dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, ini juga ditunjukkan ketika Tuhan akan memundurkan 10 tapak jam yang dibuat Raja Ahaz pada saat itu. Jamnya tidak seperti saat ini ya, bukan jam dinding yang ada 1, 2, 3, 4 itu ya. Tetapi memakai jam matahari, jam dari bayangan. Nah, Tuhan akan menunjukkan dengan cara bayangan yang ada di jam itu akan mundur 10 tapak. Jika itu benar-benar terjadi, maka apa yang dikatakan Tuhan itu akan benar-benar terjadi pada Raja Hizkia. Nah, ternyata apa yang terjadi? Benar adik-adik. Ternyata bayangan itu mundur 10 tapak. Sehingga ada kesenangan yang sangat luar biasa yang dirasakan oleh Raja Hizkia. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia? Setelah mendapatkan kesempatan dari Tuhan melalui umur yang ditambahkan oleh Tuhan. Apakah Hizkia melupakan kebaikan Tuhan? Apakah Hizkia malah sombong dengan dirinya? Apakah Hizkia seperti merasa ini memang jatahku, ini memang karena aku, sehingga dia menyombongkan dirinya? Tidak. Ternyata setelah Raja Hizkia ini sembuh, dia kemudian bersujud dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam ungkapan syukurnya, Raja Hizkia juga mengatakan bahwa sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu. Ayo, itu terdapat pada ayat berapa? Betul, ayat ke-18 dan 19. Kakak ulangi lagi ya. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu. Dilanjutkan lagi ke ayat yang 18. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Itu ayat yang ke-19. Nah, melalui ungkapan ini, adik-adik yang terkasih, dapat kita lihat dan dapat dipahami bahwa Raja Hizkia ini benar-benar menekankan rasa ucapan syukurnya kepada Tuhan. Benar-benar dari lubuk hatinya yang paling dalam. Bukan merasa karena dia sendiri yang bekerja, tetapi benar-benar mengucap syukur kepada Tuhan. Seperti dirinya yang hampir meninggal, seperti Raja Hizkia yang hampir meninggal dan kemudian mendapatkan kesembuhan sehingga dia bisa hidup lagi dan hidup bertahan hingga 15 tahun ke depan. Nah, adik-adik yang terkasih, belajar dari Raja Hizkia. Maka kita saat ini sebagai anak-anak Tuhan,
kita harusnya bisa mengucap syukur kepada Tuhan setiap hari, setiap waktu. Baik dalam kondisi senang, bahkan kondisi susah sekalipun, bahkan ketika adik-adik tidak bisa mengerjakan PR, ataupun ketika adik-adik tidak diberi uang jajan oleh ayah dan ibu. Nah, adik-adik harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itu adalah kesempatan yang baik untuk kita selalu senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan tidak harus memberikan persembahan setiap hari. Atau tidak harus menyiapkan barang-barang yang mewah. Tetapi dengan kita berdoa, kita benar-benar membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan. Ketika kita bisa membangun komunikasi itu, maka kita akan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan tanpa kita sadari loh adik-adik, ternyata berkat Tuhan itu sudah kita rasakan tanpa kita sadari. Apa yuk? Bernafas. Apa lagi yang tadi? Bisa bergerak. Apalagi ayo? Ayo apalagi? Bisa bernafas, bisa bergerak, bisa merasakan, bisa melihat. Bisa apa lagi ayo? Banyak lagi. Nah, tanpa kita sadari ternyata kita bisa merasakan dan bisa mendapatkan hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita juga perlu belajar dari Raja Hizkia tadi. Kita harus benar-benar bisa mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Adik-adik yang terkasih, maka dari itu mulai saat ini, setelah kita membaca dan mendengarkan cerita dari Raja Hizkia saat ini, mari bersama-sama kita harus menjadi anak-anak Tuhan. Kita benar-benar menjadi sahabat Tuhan, teman Tuhan, ataupun bisa menganggap sebagai sahabat. Itu benar-benar bisa mengucap syukur atas apa yang sudah adik-adik miliki pada saat ini. Ketika adik-adik tidak memiliki barang yang sama dengan teman-teman yang lain, tidak usah khawatir, tidak usah bersedih. Tetapi adik-adik harus tetap senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Karena apapun yang adik-adik miliki sekarang, itu juga merupakan pemberian Tuhan melalui orang tua adik-adik pada saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami telah baru saja mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang telah kami dengar pada saat ini Tuhan dapat membangun iman kami. Dapat menjadikan kami anak-anak Tuhan yang selalu senantiasa bersyukur dalam kondisi apapun. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita kembali lagi ke atas. Nah, gimana adik-adik setelah mendengarkan firman pada pagi hari ini? Kita harus bisa belajar seperti Raja Hizkia ya. Bagaimana kita harus bisa mengucap syukur kepada Tuhan setiap waktu. Baik itu kita sakit, kita bahagia, kita sedih, kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah baik kepada kita. Nah, sekarang kita mau apa ini, Kak? Kita nyanyi lagi, Kak Adi. Oke, kita mau menyanyi lagi. Mau menyanyi apa, Kak? Kita sambut satu pujian, yaitu Betapa Kita Tidak Bersyukur dari Kidung Jemaat 337. Nah, kita sambil mengumpulkan persembahan ya. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, burungnya megah,
menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita ulangi bait yang pertama. Langkah kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, burungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Nah, setelah kita mengumpulkan persembahan, kita juga sudah mendengarkan firman. Nah, kita akan bersama-sama untuk berdoa syafaat. Gimana ya sikapnya berdoa yang baik? Duduk yang manis, tangannya dilipat, matanya merem. Oke, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami pada saat ini telah Engkau berikan kesempatan untuk bersama-sama belajar dari Nabi Hizkia. Ulangi. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena pada saat ini kami bersama-sama telah belajar dari Raja Hizkia yang ketika berada dalam kondisi sakit, dia selalu senantiasa memohon pertolongan Tuhan, dan ketika sembuh dia tetap mengucap syukur dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kiranya kami anak-anak-Mu ini ya Tuhan dapat mencontoh Raja Hizkia dan selalu dapat mengucapkan syukur dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, pada saat ini kami ingin berdoa untuk persembahan Tuhan yang boleh kami kumpulkan. Walaupun untuk jumlahnya tidak begitu banyak ya Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya bahwa persembahan ini dapat menguduskan dan melebarkan kerajaan Tuhan di bumi, terutama di Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Ponorogo. Kami juga menyerahkan untuk pengelola persembahan ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan roh kebijaksanaan dan takut akan Tuhan, sehingga saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini dapat bertanggung jawab dan memiliki hati yang tulus. Ya Tuhan, kami juga ingin mendoakan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang saat ini juga masih dalam kondisi yang kurang baik ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, bangsa dan negara kami juga masih diselimuti oleh COVID-19 dan bencana alam, sehingga itu membuat kami tidak bisa bergerak leluasa. Kami tidak bisa bertemu dengan teman-teman kami, bertemu dengan saudara kami. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa di balik semua ini Tuhan telah menyiapkan rencana yang indah. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan juga akan segera menghilangkan bencana alam ini, COVID-19 ini dari negeri dan dari keluarga kami ya Tuhan. Sehingga kami juga bisa berkumpul dengan saudara, dengan teman, terlebih ketika kami datang ke gereja dan bersekolah minggu di Gereja Kristen Jawi Wetan ini. Kami juga ingin menyerahkan untuk para pamong ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan roh kebaikan dan kekuatan kepada para pamong kami, pada guru sekolah minggu kami, sehingga guru-guru kami tetap bisa dengan semangat, dengan penuh kesabaran untuk selalu mendidik kami dan mengajari kami agar lebih dalam mengenal Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk kegiatan gerejamu, kiranya Tuhan juga melancarkan setiap apa yang sudah direncanakan oleh gereja ini. Kami juga ingin mendoakan untuk sekolah kami ya Tuhan, kiranya kami yang walaupun saat ini
masih dalam kondisi sekolah daring dan beberapa dari kami juga sudah mulai tatap muka, kiranya Tuhan tetap menyertai kami, membimbing kami, dan ketika kami belajar pun Tuhan senantiasa menjagai kami, sehingga ketika kami ujian ataupun ulangan kami dapat mendapatkan nilai yang bagus dengan kejujuran tanpa menyontek. Ya Tuhan, demikian doa yang jauh dari sempurna ini, kiranya Tuhan sendiri yang menyempurnakan dengan kasih dan kuasa Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari Minggu ini, mari kita sambut satu pujian lagi, yaitu Yesus itulah satu-satunya. Yeay, mari teman-teman, adik-adik kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan dengan penuh semangat ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kita pujikan sekali lagi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Nah, ibadah kita sudah selesai. Ingat adik-adik, tetap jaga kesehatan, makan yang sehat, tidak boleh kotor-kotoran, tidak boleh bermain yang kotor, tidak boleh bermain yang yang membuat tangan kita kotor. Terus apa lagi ya Kak? Selalu menjaga jarak. Selalu menjaga jarak, biar kita juga tidak tertular virus COVID-19. Oke, ibadahnya sudah selesai ya Kak? Sudah. Ya udah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.